Galatia 1 ayat 10 berkata demikian. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesenangan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pelayanan, melayani, ini kata-kata yang sering dipakai oleh hamba-hamba Tuhan atau orang yang sering menganggap dirinya hamba Tuhan. Ada dua macam tipe pelayan Tuhan dalam kehidupan kita dan ada di sekitar kita. Yang pertama adalah hidup untuk melayani. Ini ada hamba Tuhan tipenya seperti ini. Hidup untuk melayani. Yang kedua, melayani untuk hidup. Beda-beda tipis. Nah, nanti saya mau jabarkan. Jadi, perlu kita ingat nih. Dan perlu kita sama-sama lihat apakah ada hamba-hamba Tuhan di sekitar kita yang seperti tipe yang begini. Yang pertama tadi, hidup untuk melayani. Yang kedua, melayani untuk hidup. Nah, apa sih perbedaan daripada kedua hamba Tuhan ini? Ya, tipe pelayanan yang pertama adalah hamba Tuhan yang mengerti hati Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tipe yang pertama, saya mau ulangi lagi, adalah tipe hamba Tuhan yang mengerti hati Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupannya. Visi dan misi dari Tuhan mengendalikan pelayanannya, mengendalikan penggembalaannya. Jadi tipe yang pertama ini nggak pakai rasa-rasa, nggak pakai duga-duga, atau tidak pakai arogansinya karena dia seorang hamba Tuhan atau dia seorang pemimpin dalam satu gereja atau yang kita sering sebut gembala sidang. Bukan. Tapi tipe yang seperti ini, dia mendengar dan dia mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas pelayanannya, atas apa yang akan dia kerjakan ke depannya. Beban dari Tuhan adalah nafas hidup pelayanan dari tipe yang pertama ini. Beban itu artinya visinya dari Tuhan. Kalau visi dari Tuhan itu mendatangkan sukacita bagi seluruh tim yang ada atau buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Terlebih khusus buat hamba-hamba Tuhan, beban ini bukan sekedar beban yang mendatangkan masalah, tapi beban ini bisa membuat orang-orang yang di sekitar kita atau keluarga hamba Tuhan bisa juga menerima visinya yang sama dan bisa jalan bareng-bareng. Nah, beban ini terus dibawa oleh hamba Tuhan tipe yang pertama ini, hidup untuk melayani. Nah, Nabi Yeremia adalah hamba Tuhan yang hatinya digerakkan oleh pelayanan dan keluar dan tetap setia. Apa yang dia hadapi, dia tidak gentar, dia tidak takut, karena dia tahu pelayanannya dari Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia kerjakan datangnya juga dari Tuhan. Pelayanan Nabi Yeremia berasal dari dalam hati dan keluarnya itu membawa sukacita, membawa berkat, membawa perubahan buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia tetap pada panggilannya. Ya, jadi hamba Tuhan tipe yang pertama ini, tantangan, masalah, dia tetap percaya bahwa Tuhan menolong dia senantiasa. Hamba Tuhan yang tipe pertama ini, seringkali kita lihat rasa untuk berkorbannya, rasa untuk memberi, itu sungguh luar biasa. Pelayan Tuhan yang hidup untuk melayani tidak memperhitungkan untung rugi dalam kehidupannya. Karena dia hamba Tuhan, dia bukan bisnismen, dia bukan seorang pengusaha. Mereka mengerti hati Tuhan dan melayani sesuai dengan panggilan dan karunia Tuhan. Mereka berusaha untuk menyatakan dan menyukakan hati Tuhan. Mereka tidak
hitung-hitungan. Kalau saya begini, apa yang saya dapat? Kalau saya berbuat begini, apa yang saya bisa terima? Enggak. Tetapi mereka melakukannya karena mereka ingin menyampaikan hati Tuhan itu kepada orang lain. Dan mereka ingin memberikan teladan yang baik buat orang lain. Pelayanan mereka adalah aktualisasi hidup mereka. Nah, hamba-hamba Tuhan yang begini adalah hamba-hamba Tuhan yang seringkali mengkhotbahkan, khotbahnya itu praktikal. Yang sering dia kerjakan dan dia sudah kerjakan. Bukan sekadar teori atau teologika yang bikin pusing banyak jemaat. Tapi hamba Tuhan yang hidup untuk melayani. Apa yang dia sampaikan, itu yang sudah dia kerjakan. Sehingga jemaat boleh melihat, sehingga banyak orang juga boleh mendengar bahwa apa yang disampaikannya adalah benar-benar sudah dia hidupi. Nah, tipe hamba Tuhan yang kedua adalah melayani untuk hidup. Ini banyak sekali ya ada di sekitar kita yang seringkali hitung-hitungan. Bukannya sekedar hitung-hitungan, tapi mimbar gereja dijadikan untuk mereka bisa pansos. Atau mereka bisa eksis di dunia pelayanan yang penuh dengan keglamoran. Nah, hamba-hamba Tuhan yang seperti ini adalah hamba-hamba Tuhan yang hanya senang bahwa dirinya adalah fokus dari pelayanan. Bukan Tuhan yang menjadi fokus pelayanannya, tapi dirinya. Tapi dengan menutup, mengkamuflasekan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang rendah hati dan hamba Tuhan yang merasa bahwa dekat dengan Tuhan. Dan yang hanya berkata-kata secara kata-kata indah. Tapi tidak ada isi, tidak ada makna yang mendalam di apa yang disampaikannya. Hamba Tuhan yang kedua ini melayani untuk hidup, dia lebih sering pilih-pilih pelayanan. Kalau tidak jadi fokusnya, nggak mau. Kalau hanya sekedar jadi penerima tamu, aduh nggak mau, mohon maaf, saya nggak bisa. Kalau bisa dia yang di depan terus, tertangkap kamera, disorot lampu. Pokoknya kalau bisa, dia, dan dia. Tidak ada visi Tuhan, tidak ada misi Tuhan, tidak ada hati Tuhan dalam apa yang disampaikan dan dikerjakan oleh hamba Tuhan yang kedua ini. Melayani untuk hidup. Dia mencari kehidupan yang bisa menghidupi dirinya, yang bisa menghidupi keluarganya dari pelayanan. Dia hitung-hitungan. Berapa yang saya dapat kalau sekali khotbah. Dan akhirnya menentukan tarifnya. Jadi kalau hamba Tuhan yang ini nih, lebih banyak jadi seperti dalam tanda kutip selebritis. Kalau kemana-mana diundang, pengen ini, pengen A, punya fasilitas, terbang ke satu daerah harus dengan maskapai yang terbaik. Tidak mau maskapai yang receh-receh. Dalam hati mereka yang ada hanya keuntungan. Yang ada hanya cuan. Bukan hati yang benar-benar mau melayani. Ciri khas tipe pelayan seperti ini adalah mereka suka menyenangkan hati manusia. Khotbahnya itu bagaimana cara menyenangkan hati manusia. Bagaimana membuat manusia terpikat dengan kata-kata manisnya. Ini dia. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya hanya sekedar menyenangkan hati manusia, memikat manusia dengan kata-kata manis, dengan kata-kata yang dirangkai tapi isinya kosong, hati-hati. Ya. Hati-hati. Lalu bagaimana kita bisa melihat ini beneran nggak hamba Tuhan yang melayani untuk hidup? Biasanya mereka melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan
eksistensinya. Bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Wah, ikut berbagai macam komunitas. Nggak fokus. Ikut komunitas A, ikut komunitas B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tujuannya apa? Supaya bisa dapat pelayanan. Padahal kalau mereka bilang kita berjejaring. Nah, tujuan dibalik itu adalah bagaimana saya bisa eksis di dunia pelayanan. Saya bisa khotbah dari panggung ke panggung. Dan akhirnya saya bisa hidup dan saya bisa menikmati cuan yang saya terima dari khotbah yang hanya sekedar khotbah. Jadi pilihannya hari ini buat engkau, buat saya juga, yang kita mengaku bahwa kita adalah hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan yang seperti apa? Hamba Tuhan yang menyenangkan hati manusiakah? Atau kita benar-benar mempunyai visi dan misi dan mau menyenangkan hati Tuhan. Walaupun khotbah yang kita sampaikan itu membuat orang yang mendengarnya sakit hatinya luar biasa. Tapi percayalah, ketika khotbah yang kau sampaikan itu membuat dia terluka, itu akan membuat dia bertobat dan datang kepada Tuhan. Mana yang kau pilih hari ini? Engkau yang mengaku hamba Tuhan. Apa yang akan kau kerjakan ke depannya? Mari sama-sama kita sebagai hamba Tuhan hidup untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, tantangan boleh datang, masalah boleh hadir dalam hidup kita, tapi kita tetap melayani Tuhan sampai nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan.